Coaching klinik untuk supervisi akademik. Tuti Alawiyah berperan sebagai supervisor. Eko Turnianto berperan sebagai observer. Andi Senawati berperan sebagai pengajar praktik. Sebelum kita melaksanakan observasi, kita akan pra-observasi dulu. Mata pelajaran apa hari ini, Bapak? Persiapan lahan dan penanaman. Persiapan lahan dan penanaman. Ya. Untuk kelas 11. Kelas 11 APP. Kelas 11 APP 1. Kelas 11 APP 1. Jadi materi pokoknya apa, Bapak? Pengajiran dan penanaman. Pengajiran dan penanaman. Ya. Untuk tujuan pembelajaran bisa Bapak sebutkan atau tujuannya ada yang dengan awal ada 3, mengemukakan arti pengajiran dengan tepat dan benar, mengklarifikasikan pancak tanam dengan tepat dan benar, menguraikan macam-macam atau pola-pola pengajiran dengan tepat dan benar serta percaya diri. Untuk yang keterampilannya menguraikan teknik pengajiran dengan tepat dan benar serta melakukan pengajiran dengan tepat dan benar. Berarti itu yang masuk ke dalam tujuan pembelajaran Bapak pada saat mengajar di dalam ruangan kelas ya Bapak ya. Kira-kira apa nih area pengembangannya yang hendak dicapai di pertemuannya ini? Kalau pengembangannya yang pertama kemungkinan meningkatkan pengetahuannya supaya karena pengajaran ini kalau tidak langsung praktek agak susah gitu. Iya. Jadi pengetahuan dan keterampilannya mau disinkronkan seperti itu. Terus untuk diferensiasinya saya lakukan pemetaan di awal. Nanti siswanya akan dibikinkan kelompok dan di dalam kelompok-kelompok itu nanti akan diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan pemetaan di awal tadi. Terus untuk elemen yang KSE bisa berdoa, terus bisa bersyukur, model-model seperti itu bisa berdiskusi, ya model. KSE-nya berarti untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini bisa jadi pengetahuannya untuk mengetahui siswa tersebut paham tentang pengajiran, kemudian juga untuk keterampilannya mengajak siswanya untuk praktik keluar setelah dia memahami materi dari pengetahuan yang ada itu dia praktek keluar melaksanakan kegiatan pengajiran. Benar Bapak ya untuk pengetahuan dengan keterampilannya. Kemudian untuk diferensiasinya mungkin Bapak bisa memasukkan dengan kegiatan melakukan pemetaan terhadap siswanya. Ya bisa pada saat pembentukan kelompok berdasarkan hasil pemetaan dia atau siswanya berdasarkan juga dengan profil belajarnya ya maksudnya Bapak ya yang ada auditori, kemudian visual, kemudian ada juga kinestetik. Nah sedangkan untuk KSE ini juga mungkin Bapak akan mengembangkan di bagian ini, jadi melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti mereka melakukan diskusi atau berdoa dan lain sebagainya seperti itu yang Bapak sampaikan. Itu untuk area pengembangannya berarti ada 4 item ini sudah saya catat. Selanjutnya untuk strategi yang dipersiapkan kiranya apa ini Bapak untuk strateginya di bagian pengetahuan, kemudian di bagian diferensiasinya seperti apa, di keterampilannya seperti apa, dan di seperti apa yang akan kalau untuk pengetahuannya ini saya siapkan diskusi di awal. Jadi nanti dari diskusi tersebut langsung masuk ke keterampilan. Berdasarkan pemetaan di awal dan KSE-nya sudah mulai masuk ke situ. Jadi sebelum melaksanakan keterampilannya kita berdoa dulu, kita bersyukur dulu tentang nikmat Tuhan, mensyukuri nikmat Tuhan bahwa kita sudah bisa mengikuti kegiatan. Terus nanti hasil akhirnya kembali ke awal tadi di tujuan pertama mengetahui arti pengajaran itu apa dan bisa menggunakan teknik pengajaran. Iya. Untuk model pembelajarannya apa yang akan Bapak gunakan ya? Bisa dijadikan strateginya mungkin bisa masuk di PBL, jadi menggunakan problem based learning. Jadi mereka diberikan
suatu masalah, bagaimana cara melakukan pengajian, kemudian mereka mempraktekkan lagi kembali itu yang dimaksud. Selain itu juga Bapak PDL metodenya tadi seperti apa ya? Jadinya oh ya tadi sudah dimasukkan ya, ada diskusi, dari itu juga masuk, kemudian ada tanya jawab juga pastinya ada diselingin tanya jawab. Diselingin dengan tanya jawab. Kemudian praktek kinerja juga mungkin masuk. Itu saja mungkin Pak. Kapan akan dimulai pelaksanaannya? Di jam apa saya nanti? Jam apa Bapak? Berarti sekitar pukul jam 10 berapa? 10 lewat 5. 10 lewat 5 baik Bapak, jadi jam 10 lewat 5 saya akan ikut masuk ke dalam ruangan mengobservasi Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Bersemangat semua? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap ya? Oke, Bapak akan absen dulu. Adril, Yesril, Farel. Hadir Pak. Menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi berkah untuk kalian semua. Untuk ketua kelas mungkin bisa bikin berdoa. Siap. Duduk siap. Siap. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi hari ini adalah pengajian, termasuk dalam materi pokok pengajian dan penanaman. Kita masuk ke dalam KD 3.6 yaitu menerapkan teknik pengajian serta melaksanakan teknik pengajian. Jadi nanti kegiatannya sampai selesai kita akan selingin dengan praktek. Ya, di mana tujuan pembelajarannya pertama adalah mengemukakan arti pengajian dengan tepat dan benar. Terus yang kedua, mengklarifikasikan panjang tanam dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menguraikan macam atau pola-pola pengajian dan pemancangan. Untuk yang di belakang, apakah bisa kelihatan? Bisa. Bisa? Tidak bisa jelas? Oke, jelas ya. Sebelum kita lanjut, ini sepakatan kelas yang kita buat di awal pertemuan. Yang pertama adalah dari kelas belajar, fokus selama mengikuti pelajaran, berkata sopan, rapi, dan ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup. Baik, kita akan lanjut. Bagaimana cara mencari populasi tanaman? Ada yang bisa sebutkan? Luas lahan dibagi jarak tanam. Dibagi Jarak tanam. 123,4 atau 123 tanaman atau pokok. Pancang. Apa lagi? Tadi yang bilang apa? Patok kan? Patok. Ada lagi? Apa pengajaran? Jarak tanam. Apa? Jarak tanam. Jarak tanam. Semua bisa duduk tenang dulu. Kita akan relaksasi. Silakan ambil nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Coba sekali lagi. Ambil dalam-dalam. Hembuskan. Baik. Apa kesimpulannya kegiatan ini? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Ada lagi? Ada di titik tengah. Dia akan membentuk satu garis lurus. MS singkatan dari main jalan, bukan magister. Main road, ya, atau jalan utama. Jalan utama. Yang kedua ada CR. Apa CR? Second road. Yang ketiga jalan utama.
Yang pertama adalah maksud dari pemancangan atau pengajian. Kalau sudah selesai nanti kita akan mendiskusikannya atau menerapkannya di lapangan. Untuk soal keterampilannya yaitu memasang pancang dengan lahan ukuran 10 kali 10. Jarak tanamnya hanya 3 meter kali 3 meter dengan simulasi mata 5. Kalian bikin, disimulasikan kertas lembar itu sebagai lahan. Panjang itu mm, yang pendek itu cm. Nah, silakan kalian diskusikan bagaimana caranya membuat titik tanamnya. Baik, silakan. Tergantung semua lah, itu mau cakar-cakarnya gimana. Jangan lupa tulis namanya ya di kelompok. Silakan kerjakan, tapi utamakan yang keterampilan dulu. Keterampilan dulu. Ya. Jarak tanamnya 10 kali 10 ya. Jarak tanamnya, luas lahannya 10 kali 10. Di sini Pak. Ya, buat di situ. Tulis nama kelompok, namanya dalam setiap kelompok. Bapak, ini sama soal pengetahuannya. Ya, tapi utamakan yang keterampilannya dulu. Kalau pengetahuannya kan tinggal kalau kalian sudah bikin yang keterampilannya kan dengan jarak AKP-nya berapa, jarak AKP-nya jarak tanamnya tadi pakai pengaturan 3 akan dibagi 2 kali 3 berbagi lagi, jadi kita akan pakai 3 dibagi 2 karena lahan cuma 10 kali 10, jadi sama ya.
13 materi tanamannya. Ya. Betul kali 13 sama yang kali 12 berapa titik dulu? Iya. Kan lahannya sama 10 kali 10. Tinggal kalian tentuin aja rancangannya mana. Oke, kalau saya sudah segini berarti angka 3 meternya sudah mengikuti CR ya. Kayak lebih enak pakai penggaris jadi ada titiknya. Sudah cuma kita Sekarang 3 meter. Ini contoh misalnya. Habis kita akan lanjut ke presentasi. Untuk Tika mungkin bisa mempresentasikan cara menghitung jarak antar baris serta menggambar titik tanamnya. Mohon perhatiannya, temannya akan mempresentasikan bagaimana cara mencari jarak antar baris dan bagaimana menuangkan titik tanamnya di lahan datar. Silakan Ika. Baik, di sini saya akan jelaskan cari rumus tinggi. T dikali panjang sisi dikali 1/2 dikali akar 3. 3 dikali 1/2 dikali akar 3. Cara kalinya ini jadi 3 kali 1 sama dengan 3. 3/2 kali akar 3 sama dengan 1,5 dikali akar 3. Akar 3 itu 1,73. Jadi 1,5 dikali 1. Lanjut, beri aplaus untuk Tika. Sudah dijelaskan, untuk pertama langkahnya adalah mencari jarak antar baris, yang dimana hasilnya adalah 2,59. Terus untuk membuktikannya, Tika lanjut ke mencari luas populasi tanam, dimana dibulatkan hasil dan mendapatkan di lahan 10 kali 10 itu ada 13 tanaman yang akan ditanam. Tadi sudah diilustrasikan sama Tika penentuan FFCR-nya dan juga penentuan titik-titik tanamnya. Apakah jawaban kalian semua sama? Tidak. Ada yang berbeda? Kami beda dulu kan. Baru mulai sama Pak. Sama. Oke. Mungkin agak
bingung karena kalian menuangkan imajinasi kalian itu di kertas. Lebih bagus kita akan praktek ke lapangan. Baik, semua sudah siap praktek? Ya. Semua membawa baju ganti? Nanti sebelum praktek hasilnya dikumpulkan. Sebelum kita praktek kita ice breaking dulu ya. Oke, sekarang perhatikan supaya kita fokus nanti di lapangan nggak salah-salah. Angkat tangannya ke atas. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalian tepuknya 2. Kalau Bapak bilang tepuk 3, kalian tepuknya 3. Ingat perintahnya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Berarti masih fokus. Kalau ada saldonya berarti kan sana. Ya, benar. Ayo Tika, maju untuk pimpin depannya. Ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siap? Ya. Yuk. Tika, silakan. Anggap ini jalan ke sana CR, arah ke sana MR. Ya. Sekarang berarti pasang di masing-masing tanda itu panjang tanamnya. Silakan yang megang panjang tanam. Satu orang satu. Ada kayak bukunya tuh. Baris 6, baris 8. Jangan talinya yang terus. Sudah? Ini aja sudah di kebutuhan apa? Klaster 1 udah ada. Astaga. Setelah kita tadi melaksanakan praktek penentuan titik tanamnya, apa yang kalian lihat di sini? Apakah sudah terlihat titik mata limanya? Ya. Jadi sudah paham ya? Jadi kalau titik mata lima dari titik tengah, kita melihat ke depan, melihat ke belakang itu satu garis lurus. Iya, Pak. Melihat ke kiri, melihat ke kanan itu satu garis lurus. Iya, Pak. Ya. Melihat arah ke barat dan ke timur itu satu garis lurus. Iya, Pak. Itu namanya titik pancang mata 5. Dan biasanya titik ini yang digunakan secara umum di sawit. Ya. Untuk sebaran jumlah populasinya itu tergantung kondisi lahan, tergantung SOP perusahaan. Ada yang menggunakan jarak tanam 9, ada yang 9,2. Nanti berpengaruh di jumlah populasi tanaman. Baik, setelah kalian praktek, ada yang ingin ditanyakan? Kenapa 6? Hah? 6 seginya? Kan 5 mata? Iya, 6 segi tapi dibilang mata 5 karena arah melihatnya itu sesuai dengan arah mata kita, arah mata angin. Baik, setelah kalian praktek, gimana rasanya setelah praktek? Seru. Seru? Ya, bisa jadi mengerti. Tadi Bapak perhatikan pada saat kalian praktek ada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan praktek. Mungkin ini bisa dimasukkan dalam kesepakatan kelas berikutnya. Ya, Pak. Bahwa setiap praktek semua siswa wajib mengikuti. Sepakat ya? Sepakat. Kalau ada siswa yang tidak mengikuti, kita kasih hadiah apa? Hadiah. Kayaknya seru kalau buat bendera. Salah. Ya sepakat, berarti untuk kedepannya semua siswa wajib praktek. Kalau tidak praktek
kegiatan kita di lapangan, juga kegiatan kita selama di pembelajaran di dalam kelas. Mungkin untuk yang kegiatan di lapangan, Leon bisa bantu Bapak untuk merefleksikan. Maju Leo. Apa yang dilihat hari ini di lapangan? Apa yang Bapak dapat di lapangan dapat mempelajari? Ya. Silakan Leon. Ya, yang saya lihat di lapangan ini bisa mempelajari tentang pemancangan, pengajiran, Pemasangan lanjut tanam, pemasangan, lanjut tanam. anjing tanam. Tadi pada saat pemandangan terlihat tidak untuk bentuk panjang mata limanya? Terlihat Pak? Bisa ceritakan tadi? Yang panjang. Ya. Setelah itu pemasangan tali sudah terlihat mata lima ya Pak. Jadi teman-teman yang lain sudah paham ya yang dimaksud tadi dengan mata limanya? Terima kasih Leon. Kasih. Sekarang pembelajaran kita di dalam kelas, mungkin Apri bisa bantu semuanya untuk refleksi. Baiklah, mungkin yang Ya. saya dapatkan di pelajaran tadi itu bagaimana tentang cara mendapat mencari tahu tentang populasi tanaman di suatu lahan, mencari luasnya dan tingginya. Oh. Ya. Itu Pak. Baik, terima kasih Apri. Penyampaian teman kalian tentang pembelajaran di kelas serta pembelajaran di lapangan. Kesimpulannya hari ini ada yang bisa sebutin? Bahwa menentukan titik tanam itu untuk mata lima harus menentukan jarak antar barisnya dulu. Sepakat? Sepakat. Terus untuk mengatur jarak antar baris harus menggunakan rumus segitiga. Setelah itu kita masuk ke rumus populasi. Ya. Jadi untuk pengajiran yang dimaksud ajir kalian sudah pelajari tadi adalah tentang titik tanam di mana akan ditanam tanaman perkebunan atau tanaman yang akan ditanam. Di dalam titik tanam itu bisa kita buatkan lubang tanam. Ya. Terus untuk pemasangan pancang jalan, pancang parit tadi bisa berdasarkan dari pancang indukan atau pancang kepala. Ya, itu bisa jadi titikan patok untuk pancang jalan dan pancang parit. Setelah itu untuk karena waktunya udah habis, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu pembuatan atau pengertian teras. Jadi kalau tadi di lahan datar sudah semua kalian bisa, sekarang bagaimana dengan cara pemancangan atau pemasangan ajir di bergunung-gunung atau di lahan yang tidak datar. Makanya itu maka dari itu akan diperlukan teras. Akan lanjutkan di materi pembuatan teras. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang dipelajari menjadi bermanfaat buat kalian. Semoga ilmu yang didapat menjadi berkah buat kalian. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Negeri 5 Berau. Baik, Ibu Andi, selamat datang di SMK Negeri 5 Berau. Lagi kembali, hari ini kegiatan kita akan melaksanakan pasca observasi Ibu ya. Terima kasih Bu Tuti. Iya Ibu.
ini rekan saya yang saya lakukan observasi pada waktu itu, Bapak Eko Ternianto. Bapak siap untuk diobservasi untuk hari ini atau pasca observasi? Ya Bu. Baik, kita akan melakukan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin diketahui Bapak setelah Bapak melakukan proses pembelajaran pada waktu itu. Nah, masih ingatkah Bapak untuk tujuan pembelajarannya yang kemarin apa itu? Tujuan pembelajaran? Tujuannya yang pertama itu mengemukakan arti pengajian dan pemancangan dengan baik dan benar, terus mengklasifikasikan ajir dan pancang dengan baik dan benar, terus yang ketiga menguraikan macam-macam pola pancangnya, baik itu ajir atau pancang dengan baik dan benar, serta percaya diri. Untuk yang keterampilannya bisa atau dapat menguraikan teknik pengajian serta melakukan pengajian dengan baik dan benar. Iya. Menurut Bapak dari tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan di RPP, apakah pada saat pembelajaran tersebut tujuannya sudah tercapai? Kalau sampai akhir pembelajaran, saya kira tujuannya sudah tercapai. Sudah tercapai semua. Berdasarkan dengan aspek pengembangan atau strategi yang Bapak sudah sampaikan kemarin, ada 4 item Bapak ya, yang bagian aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, kemudian juga tentang pembelajaran diferensiasi, beserta juga dengan pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional. Begitu Bapak ya. Kira-kira tadi itu sudah tercapai seluruhnya. Untuk diferensiasinya apakah sudah tercapai menurut Bapak? Untuk diferensiasinya mungkin masih ada yang kurang, tapi kalau untuk tercapainya saya rasa tercapai. Untuk kompetensi sosial emosionalnya begitu juga? Ya, sama. Ya, baik Bapak. Itu sudah berjalan dengan baik, sesuai juga dengan modulnya Bapak atau RPP yang Bapak buat, yang sudah menyelipkan baik itu pembelajaran diferensiasinya maupun itu kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian pada saat di aspek pengetahuan juga anak-anak sudah mengetahui, sudah memahami tentang apa yang Bapak sampaikan di bagian pengetahuan, mulai dari dia diskusi sampai mereka mempresentasikan. Kemudian untuk di bagian keterampilan, siswa-siswanya Bapak juga sudah mulai bisa melakukan kegiatan pengajian tersebut, bahkan dilaksanakan praktek di lapangan. Itu menurut yang saya perhatikan atau yang saya lihat ini Bapak ya. Menurut Bapak, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan dari hal-hal tersebut? Kalau menurut saya, apa yang sudah saya rancang di dalam RPP saya kemarin itu sudah terlaksana semua dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan waktu mungkin karena kondisi yang hujan, jadi kita sesuaikan waktunya untuk praktek.